Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fi hadhihi al-munasabah al-thaminah نتواجه بعضنا بعضا في هذه الأرض المباركة كذلك. ونحن قد جاوزنا نصف رمضان. الآن قد دخلنا إلى نصف الثاني من شهر رمضان، النصف الأخير min syahri Ramadan. Baik. Antiqu Indonesiatan wala utilu al-kalam fi hadza insyaallah. Jadi pada momen kali ini insyaallah saya ingin menyampaikan satu hal yang penting, sifat yang kita ingin, para asatidz, ustadzat semuanya yang ada di sini, kita ingin kalian semua anak-anak di sini punya sifat ini sebagai seorang muslim dan juga mukmin yang hakiki. Apa sifat itu? Sifat itu adalah al-khasyah, al-khasyah, al-khasyatu. Apa artinya khasyah? Dari kata khasyah yakhsha. Artinya adalah takut. Kita pengen kalian punya sifat takut. Maksudnya apa? Bukan berarti kita ingin kalian menjadi penakut, pengecut, dan tidak punya rasa berani. Enggak. Khasyah di sini artinya adalah takut, takut. Tapi takutnya bagaimana? Takutnya ini bukan takut yang sebagaimana kita pahami. Suaranya ngebas. Jadi kalian semuanya di sini, kita semua di sini belajar menuntut ilmu. Apakah ilmu itu hanya sekedar dipelajari saja, dibaca, dihafal, ujian, lulus, selesai? Ternyata mungkin ada yang berpikir seperti itu, tapi sebetulnya ilmu itu tidak boleh berhenti dalam tahap ujian. Selesai ujian sudah. Yaitu namanya ilmu itu yang kita hafal mahfudzat, yaitu bukan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabi, berkata, "Laisal ilmu bikathratir riwayah." Laisal ilmu bikathratir riwayah. Paham maksudnya? Ilmu itu bukan banyak-banyakan riwayat hadis. Saya sudah hafal hadis ini 100 hadis, 200 hadis, 1000 hadis. Ada imam dalam bidang hadis, dapat gelar imam, karena dia hafal 10.000 hadis. Bukan itu ilmu, Laisa ilmu bikathratir riwayah. Bukan hafal-hafalan Al-Qur'annya banyak-banyakan. Enggak, bukan itu. Bukan itu yang penting, kata Ibnu Mas'ud. Kemudian dilanjutkan, Ibnu Mas'ud belum selesai ngomongnya.
Kata beliau, walakin an-nura alladzi yaqdhifuhu Allah fil qalbi. An-nur alladzi yaqdhifuhu Allah fil qalbi. Tapi cahaya yang dimasukkan oleh Allah ke dalam hati seorang hamba. Itu namanya ilmu. Dalam bahasa lain, Ibnu Mas'ud mengatakan, innamal ilmu al-khasyah. Innamal ilmu al-khasyah. Ilmu itu ya rasa takut. Ilmu itu rasa takut. Kalau kalian pandai, pinter. Tapi kalau kalian ternyata tidak mempraktekkan ilmu yang kalian punya, berarti tidak punya rasa takut. Berarti ilmunya tidak berguna. Inilah pentingnya khasyah. Oke, kalau kita mau memperluas lagi, contohnya khasyah yang ada di pondok ini, misalnya gosop. Nah, gosop itu bahasa apa? Bahasa Jawa atau Indonesia? Bahasa Prancis, bahasa Arab. Dari kata gosoba yaksobu. Nah, bahasa Arab. Bukan karena ada bahasa Arabnya terus berarti itu sunnah, enggak. Ya. Itu kan bahasa Arab berarti boleh, enggak. Ya, gosop dalam semua arti ya, semua prakteknya. Itu boleh apa enggak boleh? Boleh apa enggak boleh? Loh, ada yang bilang boleh. Enggak, Bu? Enggak boleh. Insya Allah semuanya tahu. Semuanya tahu. Tapi kadang prakteknya itu tidak. Kalau sandal kalian hilang karena ada yang gosop, kalian turun ke masjid, wah sandalku hilang. Saya mau nyeker kok gengsi. Sufusalis al-ali nyeker. Akhirnya ada sandal yang bertebaran di situ diambil, padahal punya ustadz. Nah, itu enggak benar. Enggak benernya bukan karena itu punya ustadz, enggak benernya karena kalian mengambil punya orang lain ya. Walaupun dengan istilah gosop itu astair ba'du urji, pinjam sebentar nanti saya kembalikan. Itu istilahnya gosop itu gitu. Betul. Kalau dalam Islam pinjam meminjam itu harus ada akadnya enggak? Harus ada akadnya. Jadi gosop itu pinjam tapi dikembalikan itu tidak sah pinjam-minjamnya, batal ya. Enggak ada akadnya, enggak boleh. Bahkan pinjam meminjam itu aslinya dalam Islam itu enggak boleh. Pernah dengar? Enggak pernah dengar? Dalam fikih itu aslinya enggak boleh. Dalam fikih enggak boleh. Tapi kenapa jadi boleh? Jadi boleh itu karena katanya rifqon linnas. Biar orang itu saling menyayangi. Ya, biar saling mengasihani dengan orang lain. Boleh pinjam minjam. Tapi aslinya enggak boleh. Yang boleh cuma jual beli. Nah, karena dasarnya adalah saling menyayangi, jadi harus ada akadnya. Saya pinjam, terus yang sana satunya juga bilang, ya saya meminjamkan. Harus gitu.
Ya. Itu ada perkataan kayak gini, banyak itu di internet. Biar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100. Nah, itu betul nggak? Hah? Betul nggak? Biar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100. Betul? Hah? Loh, itu betul. Itu betul kalau dari sisi apa? Ya benar, itu menyambung silaturahmi. Tapi sebagai seorang mukmin yang punya haibah, tahu haibah? Iffah, rasa malu, kita sebisa mungkin menghindarkan diri dari yang namanya hutang. Karena hutang itu bisa menyebabkan seseorang apa? Gimana? Hah? Yaitu hutang itu bisa menyebabkan keimanan seseorang itu bisa turun gara-gara hutang ya. Apalagi kalau hutangnya banyak. Ya. Jangan sampai kita sering berhutang. Nah, itu ya. Meminjam aja kayak gitu ya. Ya. Apalagi gosop. Lebih parah lagi kalau sampai mencuri. Berarti sudah nggak ada khosyah di sini. Sudah nggak ada khosyah. Ya. Saya kemarin di Masjid Nabawi, ya, jam saya hilang jatuh. Jam saya hilang jatuh di masjid yang isinya ada berapa orang tuh di situ sholat? Puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Baru sadarnya pas sholat lah. Sholatnya jadi agak nggak khusyuk. Habis sholat langsung saya cari di mana tadi ya jamnya. Sudah agak ini negative thinking. Jangan-jangan nggak ada. Ternyata saya berusaha nyusuri jalan yang tadi saya lewatin, ada. Ya, jam saya masih ada di atas karpet. Ya. Di atas karpet masjid. Padahal orang itu banyak yang lewat lalu lalang. Ya. Ya, bukan karena jam saya jelek, enggak. Ya, insya Allah lumayan lah. Ya, tapi karena apa? Karena ada khosyah. Orang di sana itu takut kalau ngambil barang bukan punyanya. Padahal mungkin nggak tahu ya. Udah ambil aja. Nggak ada yang tahu. Itu karena ada khosyah. Ya, sampai sini paham ya, insya Allah. Nah. Maka dari itu ya, Allah berkata dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama'u. Apa artinya? Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Cuma ulama kalau kita balik. Hanya ulama ya. Orang yang takut kepada Allah, bisa jadi kayak gitu ya. Jadi kalau kalian di sini belajar ilmu syariah, menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis, mahfudhot, ya, tapi nggak tumbuh khosyah dalam diri kalian, jangan-jangan kalian tidak diridhai oleh Allah untuk menjadi ulama. Na'udzubillah min dalik. Jangan sampai kita kayak gitu. Makanya harus kita praktekkan semua ilmu yang kita dapatkan. Itu adalah khosyah. Nah. Terakhir, apa perbedaan khosyah dengan khauf? Khosyah yakhsya dengan khofa yakhofu. Khofa yakhofu artinya apa? Takut. Khosyah yakhsya
takut juga. Sama atau beda? Ternyata beda. Khofa ya khofu itu takut, tapi kita nggak ngerti kenapa takut. Pokoknya takut aja. Kayak misalnya takut sama jenglot, takut sama apa hantu yang di kamar itu apa? Nggak ada ya? Nggak ada insya Allah. Hantu extra jus masih ada? Sudah nggak ada ya? Ya. Pokoknya kayak gitulah. Itu takut yang nggak ada dasarnya, belum tentu benar. Ya. Nggak ada dasarnya. Tapi kalau khosyah, apa itu khosyah? Khosyah itu takut karena kita tahu siapa yang kita takuti. Nah, kalau kita kepada Allah, kita itu khauf atau khosyah? Kita khosyah. Apa kita sudah mengenal Allah sampai kita takut? Kalau kita belum takut, ya, berarti kita belum sampai derajat khosyah. Jangan-jangan khauf pun belum. Maka dari itu kita perlu terus-terusan belajar mengenal Allah sampai kita benar-benar punya rasa takut yang beneran, ya. Kita itu sholat itu karena takut Allah, bukan takut mudabbir, bukan takut ustadz, tapi memang karena Allah. Karena kalian sholat adalah kewajiban kalian seumur hidup dan semua ibadah-ibadah yang lain. Naam, hadza ma astati an ulqi fi hadhil munasabah la'allakum tantafi'una wa tantafi'na biha. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.